SPAM, Sudut Pandang Mahasiswa. Halo, selamat malam. Kembali lagi bareng gue, Razahra, yang tentunya nggak pernah sendiri. Pasti ada rekan gue. Halo, di sini ada Rara. Selamat datang di SPAM Tip 3, Sudut Pandang Mahasiswa. Yeay, oke Ra, kali ini kita mau ngapain sih? Malam minggu kali ini mungkin akan sedikit, ya karena kita kan bakal bahas tentang itu ya, si Is That True? The Good in Goodbye. Nah, tapi dari sudut pandang mahasiswa nih, dan apa ya aspek yang enak dibahas ya, aspek percintaan enak kali ya. Wih, pas banget tahu topiknya tuh sama malam minggu kayak gini, buat nemenin tuh para jomblo-jomblo di luar sana. Aduh, refleksi diri aja. Tapi SPAM kali ini agak lebih spesial nggak sih dari biasanya? Bener, Ra. Karena kita nggak akan cuma berdua aja nih di sini, tapi bakal ditemenin sama sekelompok loh, bukan cuma seorang nih, sekelompok remaja-remaja ambiar. Remaja ambiar banget ya. Langsung panggil aja kali aja. Boleh, oke, kita panggil ya. Halo teman-teman. Halo. Boleh dong kenalin diri kalian satu-satu dulu nih. Oke, pertama aku kali ya. Halo semua, kenalin aku Joge atau Joel Gerald. Aku dikenal sebagai si tukang buat playlist kalau lagi galau. Widih. Mantap. Selanjutnya mungkin siapa? Boleh nih yang dari cewek. Halo semuanya, kenalin gue Ana. Teteh romantis sejagat Unpad. Keren juga nih si Teteh. Oke, selanjutnya gue kali ya. Kenalin, gue Aska. Dan gue merupakan salah satu orang pertama yang ada di Nangor. Sebutannya sih sekarang Gubernur Jatinangor buat warga-warga Mankom nih. Gubernur Jatinangor. Oke deh. Perlu ditanya kabarnya nggak ya nih? Karena kayaknya para mahasiswa semester 3, karena menuju akhir semester ini, kalau ditanya kabarnya agak sulit ya physically and mentally-nya untuk ditanya gitu ya. Kabarnya gimana? Ayo. Kabarnya gimana? Ayo. Oh, ini lagi nanya kabar. Oh iya. Alhamdulillah kalau saya mah sendiri pribadi sehat walafiat secara fisik dan mental gitu. Kalau Anda gimana, Anda? Kalau gue sih agak-agak terganggu nih. Ada proyek-proyek akhir yang sangat mepet banget nih deadline-nya. Kalau lo gimana, Ska? Oke, kalau gue sebenarnya udah lumayan tenang sih untuk hal-hal di luar kampus. Karena udah nggak ikut apapun lagi kecuali ya ini, hima sama kuliah. Kuliah berat sih. Iya bener sih. Betul banget. Oke, jadi hari ini kita kan mau ngobrol-ngobrol nih seputar is it good, the true good in goodbye gitu. Mungkin agak sensitif ya, karena agak sensitif kita mulai dari pertanyaan yang paling ringan. Apa sih arti perpisahan menurut kamu? Ayo. Mohon maaf Mbak, itu berat sih sebenarnya. Ya, ringanin lah kalau gitu ya. Kalau boleh deh, kalau menurut Aska, perpisahan tuh apa sih? Waduh, berat ya ini langsung ke pertanyaan ini. Oke, mungkin kalau menurut gue sendiri, perpisahan tuh kayak sebenarnya tidak memutus hubungan, hanya apa ya, mengurangi intensitas hubungan aja sih sebenarnya untuk berpisah itu. Tapi ya belum tentu semuanya ada goodbye-nya juga. Nggak tahu nih menurut Joge atau Anna. Dalam ya, nggak dalam juga sih, maksudnya kayak different gitu dari yang kita bayangkan sebenarnya perpisahan itu. Kalau menurut Joge dulu kali ya, menurut Joge. Boleh. Perpisahan tuh kalau buat gue tuh, kalau dalam konteks orang kali ya, itu saat kita tidak sudah bertemu lagi dengan seseorang gitu. Maksudnya bertemu tuh dalam konteks apapun ya, bisa bertemu kayak teman kita udah gak ketemu lagi gitu, berpisah gitu loh. Kalau nggak pulang lagi dari main gitu, dari nongkrong terus pulang ke rumah masing-masing tuh hitungannya juga berpisah sih. Jadi menurut gue sih berpisah tuh kayak gitu. Oke, berarti dari hal-hal kecil juga itu masuk kayak ke perpisahan gitu. Oke, kalau misalnya dari si Teteh nih, cewek nih, Kiu, Nah, kalau si Teteh romantis nih, menjabarkan perpisahan dalam in love ini nih awalnya sakit sih, tapi lama-lama jadi enak loh. Lama-lama kita terbiasa akan perpisahan itu, guys.
perpisahan itu emang sakit, awalnya nangis-nangis, dengerin lagu galau. Tapi nih kalau cewek akan tenang nih habis galau-galau, tapi akan lanjut galau lagi kalau nggak bisa move on. Ya, Jadi intinya galau terus ya, Mbak. iya dong. Oh, oke. Kalau dari jawaban-jawaban ini nih, remaja-remaja ambiar ini nih, boleh kali ya sekarang kita tanya nih, is that true? The good in goodbye. Bener nggak sih kalau di setiap perpisahan tuh ada good way-nya juga? Mungkin boleh, siapa dulu nih yang mau jawab? Aku kali ya. Oke, the good in goodbye di sebuah relationship. Menurut gue sih ada-ada aja ya, karena jujur gue pernah berpisah dengan baik-baik dengan seseorang yang spesial lah di hidup gue gitu. Jadi menurut gue good in goodbye ya ada gitu untuk kebaikan bersama mungkin gitu kan. Kalau kata aku sih gitu. Mau kirim salam nggak tuh ke yang tadi disebut? Oh, boleh dong. Buat teteh yang merasa asik. Aduh. Sukses ya. Au. Au. Oke, kalau misalnya dari ini deh, Kak Aska gimana? Aska? Oke, kalau dari gue sendiri the good in goodbye itu bener sih ada, Kak Jogi. Cuma emang ada ya, bukan selalu. Jadi mungkin letak goodnya itu adalah dimana ketika kita goodbye gitu ya mungkin sama pasangan kita, entah itu hubungan apapun, ya itu tuh tanda yang baik bahwa mereka emang bukan buat kita gitu. Toh nanti pula yang namanya goodbye kan masih bisa bertemu lagi. Jadi intinya sebenarnya the good in goodbye itu letaknya ada di lo nemu aja sih realita bahwa lo tuh belum cocok sama dia atau mungkin nggak bakal cocok sama dia. Waduh, sakit ya. Oke, Oh my god. berarti itu Ya kan biasanya kan orang Indonesia suka maksain gitu ya, kayak nggak mau goodbye, mau gini lagi. Cuma memang ada goodnya tuh di situ gitu, nyadarnya tuh di situ. Gimana nih kalau Ana nih, gimana? Gue pengen denger dong. Nah, gue setuju banget sih sama Aska. Is that true, the good in relationship itu emang gak selalu good, tapi untuk yang good itu selalu ada positifnya karena bisa bikin kita lebih dewasa. Tapi untuk yang gak baik-baik aja gitu ya putusnya, ya itu bisa bikin gak ikhlas sih dan susah move on juga. Tapi yang penting kalau misalkan perpisahan lebih baik-baik sih untuk biar kita juga lancar nih move on-nya ke depan gitu sih kalau menurut gue. berarti ini jawabannya Aska sama Ana tuh agak relate sama ini nggak sih? Kalian pernah dengar nggak sih kalimat yang kayak ini tuh kalian berpisah sama pasangan kalian itu sebagai salah satu apa ya dari Tuhan gitu, kalau kalian tuh nggak berjodoh, ya nggak sih? Setuju banget. Setuju. Iya, yang kayak gitu ada sih. Oke. Kalau gitu kan kita udah denger nih pendapat atau gimana ya, cerita kecil lah. Is it true the good in goodbye? Nah, kalau boleh tahu nih, boleh dong diceritain lebih dalam ya, lebih dalam. Mungkin kalian punya pengalaman pribadi nih, atau mungkin cerita teman kalian tentang perpisahan yang baik, maybe or maybe not gitu loh, di sebuah hubungan. Siapa dulu nih? Boleh deh, Tete Romantis masuk. Romantis silakan. Nah, gue juga punya cerita nih ya teman-teman. Dari seluruh kisah percintaan gue nih selama 21 tahun, gue cuma mengalami satu the good in goodbye ini. Yaitu berpisah secara baik-baik dengan pasangan gue pada masa lalu itu karena kita LDR untuk menggapai cita-cita pendidikan masing-masing. Gue di Unpad dan mantan gue di IPB. Jadi the good in goodbye-nya itu karena kita fokus untuk masa depan masing-masing. Dan mungkin belum berjodoh untuk saat ini, tapi nggak tahu ya ke depan gimana. Wah, keren banget sih. Itu gue jadi inget quotes ini yang soal biarin nanti kalian ketemu lagi pas udah jadi sisi terbaik dari diri kalian masing-masingnya nggak sih? Oh my god, Setuju banget. Oke. Jadi memang nggak akan ada kemungkinan untuk balik lagi di masa depan. Jadi tunggu Berarti aja masih nih. baik-baik aja kan? Nah, yang untuk saat ini yang satu orang itu baik-baik aja, tapi sisa mantan gue tidak baik-baik saja. Kenapa tuh? Kenapa? Kalau boleh tahu. Karena gue nya yang ghosting. Mohon maaf kepada mantan-mantan gue di luar sana. Yang email ya? Email nggak sih? Iya, benar banget. Gimana tuh yang email? Boleh dong ceritain dikit aja. Iya, jadi gue
dulu, karena versi dulu itu memang belum bisa mengontrol emosinya dan belum bisa untuk lancar mengkomunikasikan apa yang dirasakannya. Jadi setiap ada masalah tuh langsung ngeblok semua sosmed, semua bentuk komunikasi sama mantan. Dan dia punya email gue dong, dan dia selalu ngirim email gue minta maaf dan segala macam. Dan dia juga pernah jadi menyamar jadi Gojek guys untuk rumah gue, ke komplek gue gitu. Jadi pas sahabat gue bilang gue udah di depan komplek lo, terus gue bingung kan kok Gojek bisa masuk komplek gue. Terus pas gue bilang berapa bang harganya, ternyata mantan gue. Wow, gimana nih yang cowok-cowok? Harus gitu loh perjuangan tuh. Nih rada ini ya, rada keren gitu. Perjuangannya tuh ada, tapi rada ngeri juga di satu sisi, bener gak sih Kak? Bener banget. Rada trauma ya cowok-cowok ya. Ya rada takut sebenarnya tuh kalau misalkan ya sampai kayak ada misalkan cewek gitu kan. Kalau gue kan cewek, nah misalkan cewek gue tuh gue misalkan ngeblok segala macam gitu kan sampai pahit-pahit kayak gitu. Tiba-tiba nyamper rumah, nyamar jadi Gojek tuh rada, wah buset. Creepy ya sih katanya creepy. Iya, creepy pisan, euy. Lain juga sih, takut ya. Oke, kalau misalnya dari cowok-cowok nih ada nggak cerita yang lucu juga, yang keren juga dan menyedihkan? Oh, gue adanya cerita sedih sih. Aduh, sedih. boleh deh. Jadi kita storytelling dikit kali ya. Oke. Jadi ya gue juga sama lah kayak Ana LDR, tapi LDR-nya lebih mantep lagi nih tipe LDR ya. Coba di sini ada yang bisa tebak nggak saya LDR apa nih? Agama lah. Betul banget. Ketaker ya Ana ya. LDR paling jauh yang ada di muka bumi ya itu LDR agama. Oke. Nah, Aduh. Ada lagi Ge yang lebih jauh Ge. waduh apa tuh Nak? LDR beda alam. Waduh, Aduh. ya udah. Ya kan saya bilangnya di muka bumi. Kebetulan Neng Ana nih masih di bumi dua-duanya gitu kan. Ya udah, LDR agama gitu kan. Nih emang apa ya bahasanya? Emang miris sih gitu kayak udah dekat segala macem tapi beda agama gitu kan. Jujur gue tuh tipe yang nggak terlalu mentingin itu gitu loh kalau boleh ngomong di sini ya. Kayak bukan berarti agama tuh nggak penting buat gue, tapi kayak menurut gue kalau misalkan emang gue ada ketertarikan ke seseorang tuh itu ada validasinya gitu loh. Kagak maksud gue kayak gue nggak mandang agama, tertarik mah tertarik ya nggak sih. Iya. Nah terus dari situ tuh ya udah kan gue deket, udah main segala macem, ya udahlah. Tapi ya kan kembali ke agama itu lagi, jadi kayak endingnya kan hubungan tanpa status gitu kan. Aduh. Nah, udah kayak gitu. Terus dia tuh dideketin orang sama adalah sosok laki-laki gitu kan. Jadi ya mau gimana gitu loh, gue juga. Dan dia tuh orangnya tuh orang yang mikirin agama juga gitu. Bukan kayak gue, kalau gue kan rada bodo amat kan. Kayak tadi yang gue bilang gue suka ya suka aja gitu. Sedangkan dia tuh kayak mempertimbangkan faktor tersebut gitu. Dan menurut gue itu fine-fine aja sih. Nah, gara-gara itu dia deketin orang yang alhamdulillah seagama sama dia gitu kan. Ya udah, dia maunya dia jadinya tuh sama orang ketiga tersebut gitu loh. Dan gue juga ya udah gitu, waktu itu pernah diomongin ya mau gimana kan, udah baik-baik aja lah gitu. Ya itu good in goodbye gue sih sebenarnya di situ. Berarti kalian udah sempet diskusi nih soal itu? Oh udah dong, Waduh, sempet ngobrol. agak sedih nggak sih diskusinya? Iya nih sampai berair mata. Waduh, dramatis banget ya. Saya aja pas diskusi tuh kagak ada nangis-nangisnya tuh kayak ya udah gitu. Jadi akhirnya kembali ke jalan masing-masing lah ya. Betul. Temboknya tinggi banget soalnya susah dihancurkannya. Iya. Iya sih, tapi itu soal yang dia sama cowok lain emang gitu nggak sih rata-rata kalau cuman friendzone doang akhirnya ya gitu ya nggak sih guys? Iya, ya udahlah ya mau diapain lagi nggak sih, kayak Iya, udah nggak gede apa-apa. juga kan sekarang. Iya, udah. semangat Joge. Iya makasih. Apanya juga yang gede? Hah? Maksudnya bangun udah ini udah dewasa kita udah bangun, harus bangun. mengerti lah Iya. Oke. cara kerja dunia tuh gimana gitu kawan. Tinggal satu nih yang belum cerita nih. Mau denger nih Aska gimana nih? Aduh yaudah, kita wrap up lah ya dengan cerita gue. Jadi disclaimer dulu nih, gue kan sebagai gubernur Jatinangor nih, saya ceritanya akan environmental friendly ya.
Artinya saya bakal cerita tentang peristiwa di Jakarta gitu. Oh. Nah, jadi intinya sebelum saya jadi warga Bandung dan Jatinangor, saya kelas 4 sampai 8 tuh di Jakarta gitu kan, terus kelas 9 di Bandung, memulai hidup baru gitulah istilahnya. Terus intinya pada kelas 8 tuh gue lagi menjalin sebuah PDKT gitu sih, hubungan PDKT gitu. Cuma udah tinggal jadian banget kayaknya ya. Soalnya kita udah deket banget lah gitu istilahnya. Terus pada akhirnya ya gue kayak semua orang kan punya realita masing-masing, dan akhirnya realita yang gue hadapin adalah keluarga gue harus pindah ke Bandung karena ayah gue tuh pensiun lah ceritanya, dan pengen pensiun di Bandung. Terus gue galau tuh, namanya masih SMP kan, berarti kelas 8. Galau kayak aduh ini saya udah sayang gitu kan. Berarti gue tipe PDKT yang deketin satu cewek ya, jadi nggak ada cadangan gitu, jadi kayak Wih, gila. Oke. Ini yang gue cari-cari nih. Dia kayak sedang membangun image ya kebetulan. iya, makanya kan ini saya bilang environmental friendly gitu. Oke. Kan ada hubungannya sama saya di Jatinangor. Terus di situ sih sedihnya pas saya hari terakhir packing terakhir ke ke Bandung tuh ya cuma bisa mikirin orang itu, cuma bisa mikirin dia. Terus pada akhirnya kayak mikir lah kayak ya udah, kebaikan yang ada buat gue di Bandung mungkin bisa lebih dari perpisahan ini gitu. Sebenarnya perpisahannya tuh nggak good, perpisahannya tuh kayak kasar gitu, perpisahannya tuh kayak terpaksa. Cuma gue belajar dewasa mungkin di situ lah ya, ketika semua kehendak kita tuh ya kita cuma manusia gitu, kita kan masih punya Tuhan gitu, dimana kehendak Tuhan kan lebih absolut gitu ya. Jadi ya disitulah saya belajar dewasa gitu. Oke. Akhirnya ya udah, kita kalau nggak salah dia nemu pacar juga, dia udah pacar tuh, tapi nggak tahu sih, nggak nyari tahu juga. Dan gue juga alhamdulillah udah ada sekarang, jadi ya udah gitu ya, inilah mungkin yang namanya masing-masing. Dewasa banget, oh my god. Tapi masih kontekan nggak tuh sampai sekarang? Waduh, kebetulan enggak ya, paling fitur-fitur orang yang dipakai kalau orang miskom lagi, lost con ya, lost contact tuh paling biasanya reach out-nya lewat reply SG ya. Dan kapan terakhir juga udah lama. Iya. Saya masih ada like once in a while gitu. Nggak ada once in a while sih, lebih kayak ya udah spontan aja gitu. Kayak kalau misal kemarin kan gue ulang tahun nih, kayak bulan kemarin tanggal 8, ya udah HBD gitu. Nge-SG-in juga enggak, karena memang ya udah gitu, udah nggak ada momen apa-apa, kita udah balik lagi ke teman biasa berarti ya, nggak stranger banget gitu. Oh, oke. Gue kira tuh endingnya akan dikejar Aska nih sama temennya ini yang cewek, kayak Aska jangan pergi gitu. Waduh. Drama Enggak banget dong. ya. Kayak film cinta apa tuh? Rangga Cinta ya? Iya. Ini cinta Gerak di bandara. Ini cinta Jatinangor nih, say kamu Iya Ska. nih. Aduh. Oke. Tanya Jatinangor, kan ini saya ngomong pindah ke Bandung. iya. Pindah ke Bandung Oh, udah iya. lama ini. Jakarta maksudnya. Ya, ini disclose ya, ini cerita-cerita Jatinangor dan Bandung saya disclose dulu untuk sementara ya. Kenapa di close gitu? Kenapa harus Itu publik aja, tidak untuk publik. Oh, tidak untuk Betul. publik. Oke. Iya. Kalau yang jogging emang tadi di Eksklusif mana, banget. Ge? Kenapa? Aduh. di mana itu? Ada di Jakarta itu mah. Oh, Jakarta. Jakarta itu, iya. Oh, oke. Berarti nggak akan ada kemungkinan orang itu mendengarkan podcast ini ya? Ya kalau saya kasih sih bisa-bisa aja sebenarnya. Bisa postingan ya. Oke. Ayo deh kita udahin aja deh. Oke. Kita mau ngucapin makasih banget juga buat Yoge, Aska, Anne yang udah mau cerita-cerita nih di sini sama kita, berbagi pengalamannya ya Bun, kayak sedih, berbunga-bunga adalah semua di cerita-ceritanya kalian. Terus sekarang sebelum kalian dadah-dadah nih, ada nggak sih quotes-quotes atau pesan-pesan untuk mereka yang mendengarkan? Boleh, Anne sebagai guru cinta. Oke, sebagai teteh romantis di Jagat Unpad, gue ada quotes nih untuk para pendengar, yaitu dalam bentuk apapun, tidak akan pernah ada seseorang yang bisa menerima dengan tabah tentang sebuah perpisahan. Banget nggak tuh? Aduh, keren banget. Tepuk tangan guys, mana suaranya? Wuh. Oke. Joge, gimana Joge? Quotes buat gue mungkin rada membingungkan buat beberapa orang ya.
Tapi kalau misalkan mau paham lebih, bisa DM gue aja langsung di IG gue. Nah, Iya. quotes gue dari gue itu, yang tidak itu ada pada kita. Nah, Oh, coba di sini ada yang paham nggak maksudnya apaan tuh? Yang tidak itu ada pada kita. ada pada kita. Oh, Betul. berarti antara lo dan lo yang lain tuh kayak tidak mungkin gitu gak sih, Ge? Kayak emang udah nggak bukan jalannya aja gitu. Iya, oke, gue paham sih. Berat. Ini gimana berat, yang ngomong berat-berat gimana nih? Ada nggak? Oke, kalau saya kan nggak pandai ya bikin kata-kata, jadi mungkin ambil dari Winnie the Pooh nih, tapi nggak bakal pakai bahasa Inggris ya. Jadi kata Pooh nih ya, kata Pooh gitu. Terkadang hal-hal yang kecil lah yang menempati ruang yang besar gitu dalam memori kita. Artinya tuh kayak lu tuh nggak usah kayak apa ya, nggak usah ngeremehin hal kecil ataupun takut akan hal besar, karena pada akhirnya baik itu kecil atau besar, lu bakal tetap punya sesuatu memori yang klik banget lah di lo gitu. Meskipun lu misalnya udah berpisah dengan entitas atau orangnya gitu. Misal lu punya memori dengan seseorang, orangnya udah nggak ada tapi memorinya tetap ada gitu, sekecil apapun gitu. Wow. Oke. Ya, Winnie the Pooh ini bijak. Depu ini dalam sekali ya ternyata. Ya, Bijak. Mana? Oke, keren banget. Kita juga mau ngucapin makasih untuk para pendengar Spam. Semoga semua selalu sehat dan berbahagia selalu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, namanya juga mahasiswa. Gue Rara. Gue Razahra. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Bye.